32 perusahaan di Kalimantan, 1 di Jakarta, 2 di Singapura, dan 25 perusahaan di Papua. Di Papua, perusahaannya tersebar dari Sorong, Mapi, hingga Merauke. Para politikus dan pejabat Indonesia terus membesarkan konglomerasi, meski Martias Fangiono pernah divonis 1,5 tahun penjara karena kasus pembalakan liar dan kebun sawit ilegal tahun 2007. Sementara tahun 2022, Wilmar terlibat kasus korupsi ekspor minyak sawit dan divonis mengembalikan kerugian negara 11,8 triliun rupiah. Tumpukan uang ini disebut sebagai pembayaran dari grup Wilmar yang diterima secara simbolis oleh Presiden Prabowo pada Juni 2025 lalu. Tapi peran raksasa biodiesel dan bioetanol dunia ini belum akan surut di Indonesia. Bahkan sebaliknya. Sebuah dokumen presentasi bisnis dari Wilmar International Limited pada tahun 2010 ini bisa menjadi petunjuk. Presentasi ini bagian dari proses pembelian 100% saham raksasa tebu Australia, Sucrogen. Dalam presentasi ini, Wilmar mengaku ditawari konsesi lahan 200.000 hektar di Papua, atau dulu disebut Irian Jaya, untuk menanam tebu. Dengan penerbangan hanya 2,5 jam dari kantor Sucrogen di kota Townsville ke Merauke, Wilmar akan mengawinkan bisnis gula dan bioetanolnya menjadi pemain dunia. Dan lokasi yang diincar oleh Wilmar adalah distrik Ilwayap di Merauke, kampung halaman Yasinta Moiwen. Dan persis disinilah, 14 tahun kemudian, ribuan eskavator John Lynn Group milik Haji Isam mulai membuka hutan sebagai kontraktor pemerintah. Presentasi dan gagasan ini dibuat oleh Wilmar pada Juli tahun 2010. Sebulan kemudian, Agustus 2010, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan proyek Lumbung Pangan dan Energi Merauke atau Merauke Integrated Food and Energy Estate. Targetnya membuka lahan 1 juta hektar dalam 5 klaster yang masing-masing 200.000 hektar. Angka yang sama dengan presentasi Wilmar. 5 tahun kemudian, 2015, giliran Presiden Joko Widodo yang mau melanjutkan proyek pangan dan energi 1,2 juta hektar. Menjelang pensiun sebagai presiden, Jokowi kembali menggencarkan proyek ini dan melibatkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Jokowi lalu mendukung Prabowo sebagai presiden berpasangan dengan anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Kini, setelah menjadi presiden, giliran Prabowo yang melanjutkan proyek bioetanol dan biodiesel dengan memobilisasi militer dan melibatkan pejabat-pejabat yang juga para elit partai koalisinya.